Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir juz amma di surat Al-Mutaffifin. Kita sampai ayat yang ke-13. Yang lalu penjelasan dari Allah Azza wa Jal tentang orang-orang yang tidak mempercayai hari akhir, tidak mempercayai hari kiamat, karena lemahnya keyakinan itu sehingga tidak ada upaya. Itu disebabkan tidak ada upaya bagaimana menghadapi hari akhir. Karena kata Allah, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang menyebabkan mereka ilmu tidak masuk di hatinya karena hati mereka dipenuhi dengan perbuatan dosa-dosa. Maka perbuatan dosa itu menghalangi masuknya ilmu. Juga dalam ulama salaf mengatakan ilmu itu cahaya. Tidak Allah berikan kecuali kepada hati-hati yang bersih dari dosa-dosa. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, efek berikutnya dari perbuatan dosa tadi tidak mempercayai hari akhir sehingga orangnya tidak mau beramal mempersiapkan menghadapi hari akhir. Berikutnya kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka atau pasti, ini dua maknanya ya kalla itu. Pasti mereka itu tentang Allah pada hari itu lamahjubun, akan dihijab, dihalangi dari melihat Allah. Ai haqqan, maksudnya pasti. Innahum an rabbihim lamahjubun, bahwa orang-orang pendosa, orang-orang fujar itu akan terhalang dari melihat Allah. Wadzalika fi yaumil qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Fa innahum yahjubuna an ru'yatillah azza wa jalla. Mereka akan dihalangi atau terhijab, tabir, untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ini merupakan kenikmatan terbesar, yaitu melihat Allah. Banyak hadis-hadisnya tentang kenikmatan melihat Allah. Bahkan melampaui kenikmatan surga. Di surga kenikmatan tertinggi adalah melihat Allah. Bagi orang-orang pendosa, fujar, itu terhijab. Kama hujibu, sebagaimana mereka ditabir, dihijab, an ru'yati syariatihi, untuk melihat syariatnya. Jadi kondisi akhirat manusia itu tergantung kondisi manusia di dunia terhadap syariat Allah. Karena mereka tidak mau melihat syariat Allah di dunia, dihijab oleh Allah untuk bisa melihat syariat Allah, wa ayatihi, dan melihat ayat-ayat Allah. Maksudnya di sini mempelajari, memahami, mengamalkan.
Fara'au annaha asatirul awwalin. Mereka katakan bahwa ayat-ayat Allah itu hanya dongengannya orang-orang dahulu. Salah mereka ya. Wa bihadhil ayati istadalla ahlus sunnah. Maka dengan ayat ini, ya surah Al-Mutaffifin ini, ahlus sunnah berdalil, ahlus sunnah wal jamaah berdalil dengan ayat ini ala subuti ru'yatillah, atas tetapnya orang beriman itu bisa melihat Allah. Jadi orang beriman nanti bisa melihat Allah. Wa wajhud dilalati, di mana letak pendalilnya dari ayat ini? Zahirun, itu sangat jelas. Karena Allah mengatakan pasti orang-orang durhaka itu tidak bisa melihat Allah. Fa innahu ma hajaba haula'i fi halis suhti illa waqad makana lil abrari min ru'yatihi ta'ala fi halir ridha. Nah, bahwa sesuatu yang menghalangi, tidak akan menghalangi mereka dalam kondisi mereka kalau dimurkai. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah akan dihalangi. Waqad makkana lil abrar min ru'yatihi, berbeda dengan orang yang abror, orang-orang baik itu tidak terhalang, dalam kondisi tidak terhalang fi halir ridha, ketika kondisi mereka itu diridhoi. Fa idza kana haula'i mahjubun, kalau orang-orang durhaka itu dihalangi oleh Allah melihat Allah, fa innal abrar, maka orang-orang yang baik lawannya durhaka abror. Ghairu mahjubin, maka mereka tidak akan dihalangi. Ya, bisa melihat Allah. Walau kanal hijabu likullim minhum lam yakun litahsisihi bil fujari faidatun itlaqon. Kalau hijab itu meliputi semua orang, mencakup semua orang, maka di sini tidak ada gunanya pengkhususan bagi orang durhaka tidak bisa melihat. Karena di ayat ini Allah katakan yang tidak bisa melihat itu hanya orang-orang fujar, orang-orang durhaka saja. Nah, sementara yang tidak durhaka, orang abror itu bisa melihat. Wa ru'yatullahi, maka melihat Allah sabitatun, itu telah jelas bil kitabi, di dalam kitab, wa mutawatirus sunnah, dan di dalam sunnah, wa ijma'us sahabat, demikian juga ijma' sahabat, wal a'imah, dan imam-imam ahlus sunnah, itu semua sepakat orang beriman, orang abror itu bisa melihat Allah. La iskala, tidak ada iskal, tidak ada masalah fi hadza, dalam masalah ini. Annahu ta'ala yura, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat haqqan bil aini, dengan pasti pakai mata kepala ini. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin nadhirah, pada hari itu berseri-seri. Di hari kiamat wajahnya orang-orang abror, orang-orang baik itu, kata Allah, nadhirah. Ini firman Allah di surat Al-Qiyamah. Kenapa wajah orang-orang abror itu berseri-seri? Wajahnya ceria, senang, gembira, ila rabbiha
nadhira. Karena melihat wajah Allah. Nah, di sini Allah menggambarkan kenikmatan melihat wajah Allah. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang memperbagus amalannya. Ahsanu di sini berarti ini amalan terbaik. Dia beramal kebaikan itu ihsan. Ihsan itu nilai tertinggi karena ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu kata Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Orangnya muhsin, perbuatannya ihsan. Walaupun cuma semua amalan kebaikan. Bikin teh misalnya. Kenapa bikin teh? Seakan-akan saya melihat Allah. Karena ini saya perbuat, saya lakukan untuk mendapatkan keridhoannya. Dan itu ruhnya, ruh amal solehnya, ruh amal baiknya. Maka balasannya bagi orang yang ihsan adalah al-husna, balasan surga, wa ziyadah, dan kata Allah, dan ada tambahannya. Orang yang berbuat ihsan dijanjikan oleh Allah balasan surga, wa ziyadah, dan tambahan. Ziyadah itu tambahan. Wa qad fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, surat Yunus ini, az-ziyadah, ziyadah ini, tambahan. Bi annaha an-nadru ila wajhillah. Jadi ziyadah ini adalah melihat wajah Allah. Jadi ini tambahan ya. Tambahan setelah penduduk surga oleh Allah diberikan kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga itu kata Rasulullah, mala ainun ra'at. Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basyarin, belum pernah terbesit di hati manusia, saking nikmatnya kenikmatan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua, menyelamatkan kita semua sampai ke surganya tanpa berhenti di nerakanya. Karena ini tujuan kita semua, kita sabar duduk membahas ayat-ayat Allah supaya hati ini terang, semangat. Wa kama fi qaulihi ta'ala, demikian juga dalam ayat lain, ayat ketiga yang menerangkan tentang orang abror itu bisa melihat Allah. Lahum ma yasha'un, untuk penduduk surga apa yang mereka inginkan langsung ada. Kalau sekarang masih pencet-pencet di HP kalau ingin sesuatu. Gosen ingin sesuatu. Shopee sudah hadir. Bayarnya juga nggak pakai cash, langsung pencet-pencet saja. Nah, ini juga janji Allah, apa yang mereka inginkan. Jadi kemuan nafsu itu, semua syahwat nafsu itu dipenuhi, tidak ada halangan, tidak ada batasan. Wa lahum ma yasha'una fiha, di surga apa yang mereka inginkan semua mereka dipenuhi oleh Allah. Kemudian kata Allah apa? Waladaina mazidun, di sisi kami masih ada tambahan. Ini hampir sama dengan surat Yunus ya. Ini surat Qaf. Wal mazidu huna, maka mazid tambahan di ayat ini huwa bimakna az-ziyadah fi qaulihi ta'ala, sama dengan makna az-ziyadah di surat Yunus. Yaitu apa? Melihat wajah Allah.
Wa kama qala ta'ala, juga firman Allah ayat keempat surat Al-An'am 103. La tudrikuhul absaru. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh pandangan. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia secara keseluruhan. Saking besarnya Allah, kecilnya makhluk. Wa huwa yudrikul absar, sementara Allah itu bisa menjangkau, meliputi pandangan Allah, penglihatan Allah segala sesuatu. Di sini yang ditiadakan oleh Allah itu menjangkaunya, meliputi. Fa inna nafyal idrak, maka di sini oleh Allah ditiadakan itu liputan. Bukan melihatnya yang ditiadakan, tapi liputannya itu, cakupannya. Tidak bisa mencakup seluruh Allah. Yadullu ala subuti asli ru'ya. Ayat ini menerangkan pastinya orang itu bisa melihat. Cuma oleh Allah dikatakan tidak bisa mencakup seluruh Allah. Makanya di ayat-ayat hadis-hadis kan melihat wajah Allah. Ya. Walihada kanat hadhil ayatu, maka ayat ini mimma istadahalla bis salaf ala ru'yatillah. Ayat ini juga diterangkan oleh ulama salaf dan manhaj salaf bahwa ayat ini menerangkan bisa melihat wajah Allah. Wastadalla bihil khalaf, sementara khalaf menjadikan ayat ini sebagai dalil ala adami ru'yatillah. Salaf, khalaf itu lawannya salaf. Salaf itu Rasulullah dan sahabat. Yang mengikuti Rasulullah dan sahabat itu meyakini bisa melihat Allah. Tapi lawan dari salaf itu namanya khalaf. Dahulu maupun sekarang yang menyelisihi pemahaman salaf, Rasul dan sahabat, itu namanya khalaf. Mereka meniadakan atau tidak percaya orang abror itu melihat Allah, bisa melihat Allah. Wala syakka, maka tidak diragukan, annal ayata dalilun alaihim. Maka ayat ini menjadi dalil atas kesalahannya orang khalaf. Nah, menunjukkan bahwa orang khalaf itu tidak paham tafsir ayat ini. Kenapa dikatakan khalaf? Karena dipahami sendiri. Tidak merujuk, tidak kembali kepada pemahaman salaf. Kalau salaf tadi sudah diterangkan mulai dari Rasul, para sahabat, imam-imam ahlus sunnah, memahaminya seperti ini, bisa melihat Allah. Li'anna Allah lan yanfi, karena Allah itu tidak meniadakan ru'yah. Tidak meniadakan ru'yahnya, melihatnya yang ditiadakan. Wa innama nafyul idrak, yang ditiadakan oleh Allah cakupannya. Nah, wa nafyul idrak, peniadaan cakupan, ya dulu ala subuti asli ru'ya, menunjukkan bahwa asalnya melihat cuma enggak bisa mencakup. Seperti itu penjelasan ayat ini. Falhasil, maka kesimpulannya, annal Qur'an, bahwa Al-Qur'an dalla ala subuti ru'yatillah. Al-Qur'an menerangkan pastinya orang abror melihat Allah haqqan, secara pasti, bil aini, dengan mata. Kenikmatan tertinggi. Nah, sehingga kalau kita ditanya niat kita beramal itu dalam rangka apa? Liwajhillah, ya. Liwajhillah apa? Untuk mendapatkan wajah Allah. Wa kadzalika ja'atis sunnatu,
Demikian juga telah datang sunnah as-sahihatu yang sahih. Bidzalika yang menerangkan bahwa orang abror bisa melihat wajah Allah. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian pasti akan melihat Rabb kalian iyanan, dengan mata kepala. Kama tarawna syamsa, sebagaimana engkau sekarang bisa melihat matahari. Sohwan, dengan terang benderang, laisa dunaha sahabun, tanpa ada mendung. Siang terik, enggak ada mendung, bisa melihat matahari dengan mata kepala. Maksudnya sak jelas-jelasnya bisa melihat wajah Allah. Dan bisa ngobrol ya, bisa curhat, tanya-tanya. Walaupun tanya apalah misalnya dengan bahasa tanpa terjemah, bahasa Arab di surga ya. Dengan karunia dari Allah, taufik dari Allah, walaupun di dunia angel bahasa Arab, itu oleh Allah ditakdirkan bisa ngomong bahasa Arab di sana. Pak Amin ya. Pak Amin kan angel belajar bahasa Arab. Bisa angkat tangan ini Pak Amin. Pak Hadi sempat merasakan dulu. Jadi lama-lama juga angkat tangan Pak Hadi. Sudah berapa kali Pak Hadi itu sama Pak Pur yang saya tahu. Pak Sama, Pak Muji, Pak Hadi, Pak Pur dulu satu angkatan tahun 2009. Mempelajari bahasa Arab. Gagal maju lagi, sampai berakhir apa? Berakhirnya apa Pak Muji? Berhasil apa? Insya Allah tersisa semangat. Nah, insya Allah akan dibuka lagi sebentar lagi online, tapi setelah subuh di Telegram. Nah, berarti kalau nggak bisa di dunia nggak bisa bahasa Arab, bagaimana? Nanti di sana pakai bahasa Arab. Ya dikuatkan harapannya, memohon kepada Allah pertolongannya masuk surga Allah. Nah, karena kalau sudah masuk surga Allah, tidak ada masalah, sedikit pun tidak ada masalah. Wa qala alaihi salatu wassalam, di ayat hadis lain yang menerangkan orang abror bisa melihat Allah, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawnal qamar, seperti engkau melihat bulan, lailatal badri, di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesakan ketika melihatnya. Ayat dan hadis sangat jelas. Tapi ini pun terhalang bagi orang-orang yang tidak dibuka pintu hatinya untuk menerima ilmu, memahami kefahaman yang disebut dengan faham. Ibnul Qayyim rahimahullah membahas bahwa faham itu termasuk merupakan taufik ya. Kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, yaitu orang-orang yang ditakdirkan baik oleh Allah diberi kefahaman terhadap ayat dan hadis. Makna ayat dan hadis, kandungan makna ayat dan hadis. Itu tidak semua orang, walaupun dia selalu baca, belum tentu dia faham. Maka Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan. Terus, kalau Allah menghendaki orang itu selamat masuk surga, apa kata Rasul? Yufaqihu. Allah berikan dia kefahaman. Artinya kefahaman ini, kalau di tingkat Nabi itu sama dengan apa? Wahyu. Jadi kalau Nabi itu wahyu, kalau orang beriman, faham atau faqih tadi.
Atau juga ru'yah itu mimpi yang soleh. Mimpi yang soleh itu masuk kenabian. Sama itu derajatnya dengan wahyu. Nah, jadi kata Rasul, tanda kenabian diantaranya adalah mimpi yang benar. Itu bimbingan Allah terhadap orang-orang soleh. Orang-orang yang hatinya bersih. Waqad amana bidzalika. Jadi dalil-dalil yang terang benderang seperti matahari di siang bolong, bulan yang malam purnama itu pun tidak mampu dipahami oleh orang-orang yang tidak dibukakan ilmu oleh Allah, tidak dibukakan kefahaman. Sehingga Rasul mengajarkan doa, Allahumma faqihna fiddin. Nah, ya Allah berikan kami kefahaman dalam agama. Wa qad amana bidzalika as-sahabatu. Begitu keimanannya para sahabat radhiyallahu anhum, wattabi'un, dan yang mengikuti sahabat. Yang mengikuti sahabat bi ihsan dengan baik min salafi hadhil ummah, dari pendahulunya umat ini, wa a'immatuha atau wa a'immatiha, dan imam-imam ahlus sunnah seperti itu keyakinannya, dijelas. Wa ankara dzalika man hujiba uquluhum, tapi itu diingkari, tidak dipercayai, tidak diyakini oleh orang yang hujibat. Hujibat itu dihijab. Apanya yang dihijab? Uquluhum, akalnya, sehingga ilmu tidak masuk. Wa qulubuhum, dan hati mereka dihijab anil haq, dari kebenaran. Naudzubillah. Nah, ini kata Al-Imam As-Sa'di, tanda orang yang celaka, tanda orang sesat. 6. Adanya hijab yang menghalangi ilmu untuk masuk hati. Di antaranya karena hatinya kotor, itu menjadi, karena ilmu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali orang yang hatinya bersih. Faqalu, mereka mengatakan, innallaha la yumkin an yura bil ain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilihat dengan mata kepala. Wa innamal muradu birru'yah, adapun yang dimaksudkan dengan melihat di ayat-ayat itu dan di hadis-hadis tadi, fil ayat hiya ru'yatul qalbi, itu adalah ru'yah hati, pandangan hati. Kalau pandangan hati ini tidak di akhirat saja, di dunia pun bisa, seperti kata Rasul, anta budallaha ka'annaka tara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau pandangan hati yang di sini yang dimaksudkan al-yakinu. Pandangan hati maksudnya adalah al-yakin. Ini pemahaman orang-orang yang akal dan hatinya terhijab. Wala syakka anna hadza qaulun batilun. Maka tidak diragukan bahwa ucapan ini, pendapat ini adalah pendapat yang batil, tidak benar. Mukhalifun lil Qur'an, menyelisihi Al-Qur'an, was sunnati, dan menyelisihi sunnah, wa ijma'is salaf, dan menyelisihi ijma'nya para salaf. Dan setiap kebaikan itu dengan mengikuti salaf, dan kejelekan mengikuti khalaf, seperti yang dikatakan oleh imam-imam ahlus sunnah. Kullu khairin bittiba'is salaf, setiap kebaikan dengan mengikuti salaf. Wa kullu syarrin bittiba'il khalaf, setiap kejelekan karena mengikuti khalaf. Nah,
Summa innal yakina, kemudian sesungguhnya keyakinan sabitun li ghairihim aidan. Kalau diartikan keyakinan ayat-ayat di atas, maka itu juga semua orang bisa. Hatta fujar, sampai orang-orang durhaka itu yakin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Saufa yarawna ma wu'idu bihi haqqan wa yakinan. Orang-orang fajir pun itu bisa melihat apa yang Allah janjikan. Nah, seperti bisa melihat neraka. Di ayat-ayatnya Allah terangkan nanti ketika mereka melihat neraka di depan matanya baru mereka sadar. Nah, walaisa hadza maudhi'ul italah, tapi ini bukan tempatnya untuk memperpanjang bahasan. Karena ini memang ada dua pendapat antara salaf dan khalaf. Wal munaqashah, dan bukan di sini tempatnya untuk perdebatan. Fi adillatil fariqaini, tentang dalil-dalil dua golongan, salaf dan khalaf. Li'annal amra walillahil hamdu minal wudu, karena perkaranya perkara yang jelas. Bagi orang yang Allah buka hatinya itu jelas terang benderang. Audah, lebih terang, min an yutalal kalam fi, lebih terang daripada memperpanjang pembicaraan. Justru kalau dibahas panjang bisa-bisa malah mengkaburkan. Artinya di sini memperpanjang bahasan perkara yang jelas bukan sesuatu yang dibutuhkan. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan seterusnya. Kenapa? Karena perkaranya udah jelas. Ada kan yang datang kepada Imam Malik, ya sudah kita ini sudah di atas keyakinan. Ketika ada orang tanya tentang bagaimana Allah itu beristiwa, kayak gitu. Ya sana kamu bersama orang-orang bingung, kalau kami sudah di atas keyakinan. Summa innahum lasalul jahim. Ini sudah ayat berikutnya ya. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka ini masih menjelaskan sifat orang yang hujar, orang-orang yang durhaka kalau tadi tidak bisa melihat Allah. Kayaknya ada yang lewat bahasanya. Nah, ini insyaallah ayat yang ke-15. Nah, insyaallah ayat 16 kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT menakdirkan kita semua masuk surganya, bisa melihat wajah Allah, kenikmatan yang terbesar. Semoga Allah tolong kita semua bisa melewati jembatan As-Siratal Mustaqim yang membentang di atas Jahannam dan tidak mampir sekejap pun ke neraka Allah Azza wa Jalla. Dari itu dibutuhkan keseriusan, kesungguhan, kejujuran. Rasulullah selalu memberikan semangat. Beliau mengatakan, ajaban linnar. Aku heran dengan neraka. Nama haribuhu. Kok bisanya orang yang takut neraka itu tidur. Nah, wa'ajaban lil jannati, dan aku heran dengan surga. Ajaban lit talibuhu. Kok bisanya orang kepingin surga itu enak tidur. Jadi istirahat itu nanti setelah menyeberangi jembatan itu. Kalau di dunia memang masa bersusah payah, masa bercocok tanam, maka dengan niat
ingin melihat wajah Allah, nilai suatu amalan itu akan semakin tinggi, dan semoga Allah SWT menerangi hati-hati kita. Ayat-ayat ini menjadi cahaya di hati kita untuk menerangi jalan kita ke depan. Sekaligus semoga Allah SWT membersihkan hati-hati kita dari noda-nodanya, dari dosa-dosanya yang oleh Allah dikatakan ron. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.